Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Melisa dari kelas Ekonomi Syariah G semester 4. Di dalam video ini saya akan menyampaikan sedikit mengenai biografi dan karya dari Muhammad Nejatullah As-Siddiqi. Dimulai dari biografi Muhammad Nejatullah As-Siddiqi. Beliau dilahirkan di Gorakhpur, India pada tahun 1931. Ia memperoleh pendidikan awalnya di Barzakh Jamaat Islami Ranpur dan pendidikan universitas di Muslim University Aligarh. Ia mulai menulis tentang Islam dan ekonomi Islam pada waktu belum ada literatur tentang itu. Kontribusinya ke jurnal-jurnal pada pertengahan tahun 50 dan diterbitkan ke dalam karya-karya awalnya, yakni Some Aspects of the Economic Islam pada tahun 1970 dan karya yang kedua yaitu The Economic Enterprise in Islam pada tahun 1972. Selain itu, beliau adalah seorang penulis yang produktif dalam bahasa Urdu dan bahasa Inggris. Menurut WordChat, Muhammad Nejatullah As-Siddiqi ini mempunyai 63 karya dalam 177 publikasi dalam 5 bahasa dan memiliki 1.301 koleksi perpustakaan. Kemudian karya-karyanya itu diterjemahkan ke dalam berbagai macam bahasa, diantaranya bahasa Arab, bahasa Persia, bahasa Turki, India, Malaysia, dan Thailand, dan masih banyak bahasa lainnya. Dan buku yang paling banyak dibaca hingga saat ini adalah buku tentang perbankan tanpa bunga yang diterbitkan dalam 27 edisi antara tahun 1973 dan tahun 2000. Dalam 3 bahasa dan dipegang oleh 220 perpustakaan di seluruh dunia. Selain itu, Muhammad Nejatullah As-Siddiqi selalu dikaitkan dalam berbagai jurnal-jurnal akademik sebagai editor ataupun sebagai nasihat. Selain itu, Muhammad Nejatullah As-Siddiqi juga melayani banyak komite dan berpartisipasi dalam berbagai konferensi di belahan dunia. Selain itu, pengetahuan yang diberikan oleh Muhammad Nejatullah As-Siddiqi dianggap berharga bagi masyarakat sekitar dan dapat digunakan hingga sampai saat ini. Saat ini Muhammad Nejatullah As-Siddiqi tinggal di Aligarh, India. Ia adalah seorang profesor emeritus di Departemen Studi Manajemen Universitas Aligarh, India. Kemudian yang selanjutnya adalah pandangan ekonomi Islam oleh Muhammad Nejatullah As-Siddiqi yang disampaikan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Nadia Wahyuning Purbian dari kelas ESG semester 4. Yang selanjutnya adalah pemikiran ekonomi Muhammad Nejatullah Siddiqi. Muhammad Nejatullah Siddiqi berkontribusi terutama pada uang, perbankan, dan isu-isu finansial terkait selama lebih dari 10 tahun terakhir. Dia telah menjadi pendukung utama profit sharing dan equity participation dengan menyarankan bahwa kedua metode operasional itu haruslah dapat menggantikan transaksi-transaksi yang berdasarkan bunga yang ada. Muhammad Nejatullah Siddiqi bermaksud secara umum bahwa pandangan dunia seseorang itulah yang menentukan pencarian ekonomi orang itu, bukan sebaliknya. Bagi Muhammad Nejatullah Siddiqi, ekonomi Islam itu modern, memanfaatkan teknik produksi terbaik bagi metode organisasi yang ada. Sifat Islamnya terletak pada basis hubungan antara manusia, di samping pada sikap dan kebijakan-kebijakan sosial yang membentuk sistem tersebut. Muhammad Nejatullah Siddiqi memandang pemenuhan kebutuhan ekonomi sebagai suatu sarana untuk mencapai tujuan hidup yang lebih besar, dan itu merupakan sarana untuk mencapai perdamaian, kebebasan dari rasa lapar dan rasa takut, serta penguasaan oleh siapapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia merupakan sarana bagi terwujudnya hubungan persaudaraan yang saling mencintai dengan orang lain secara umum. Bagi terwujudnya suatu kehidupan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia juga merupakan sarana untuk mencapai kebahagiaan manusia dalam kehidupan sesudah mati,
Tujuan yang lebih besar ini yakni mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan mencapai sukses di dunia dan di akhirat. Hanya dapat terwujud jika kegiatan ekonomi ditentukan oleh moralitas dan spiritualisasi, bahwa keuntungan ekonomi bukanlah merupakan biaya yang mewujudkan nilai-nilai dan moral spiritual. Konsep dasar menurut Nejatullah Siddiqi yang pertama adalah konsep sukses dalam Islam selalu dikaitkan dengan nilai-nilai moral. Perilaku seseorang selalu dikaitkan dengan standar nilai yang baku. Semakin tinggi kualitas kebaikannya, semakin sukses orang tersebut. Yang kedua, skala waktu bagi seorang muslim adalah kehidupan di dunia sampai di akhirat. Keimanan akan kehidupan akhirat menjadi pengendali dalam setiap perilakunya. Yang ketiga, konsep kekayaan. Manusia sifatnya hanya memiliki hak guna, amanat atas kekayaan yang dimilikinya, karena pemilik yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Implikasi yang ditimbulkan, penggunaan semua bentuk kekayaan manusia selalu melakukan evaluasi apakah tindakannya sudah benar dengan syariat Islam atau belum. Yang keempat adalah konsep barang. Barang konsumsi adalah semua barang yang dikaitkan dengan nilai moral. Barang dalam perspektif adalah semua bentuk materi yang dapat membawa manfaat, menguntungkan, dan dapat dikonsumsi sedemikian rupa sehingga membawa kesejahteraan bagi konsumsi baik secara material, moral maupun spiritual. Yang kelima adalah aspek etika. Dalam konsumsi menurut Islam selalu dianjurkan untuk selalu berakhlak mulia. Sebagaimana terangkum dalam hadis, sesungguhnya suatu kaum itu akan tetap jaya di kehidupan dunia bila tetap berakhlak yang mulia. Dan yang selanjutnya adalah tujuan utama aktivitas ekonomi menurut Muhammad Nejatullah Siddiqi. Yang pertama, memenuhi kebutuhan hidup seseorang secara sederhana. Yang kedua, memenuhi kebutuhan keluarga. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan jangka panjang. Yang keempat, menyediakan kebutuhan bagi keluarga yang ditinggalkan. Dan yang terakhir adalah memberikan bantuan sosial dan sumbangan berdasarkan jalan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasimuddin Abdani dari kelas Ekonomi Syariah G. Di sini saya akan menjelaskan tentang pandangan Muhammad Nejatullah Siddiqi dalam pemikiran ekonomi Islam. Yaitu dalam pandangan Muhammad Nejatullah Siddiqi, pemikiran ekonomi Islam merupakan suatu pemikiran yang terinspirasi dari ketetapan-ketetapan yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah, terutama dalam hubungan kehidupan ekonomi interpersonal, proses berpikir dalam kemanusiaan, bagaimanapun ajaran ekonomi dari Al-Quran dan As-Sunnah. Di dalam bukunya tersebut, dia hanya membahas tentang bagaimana usaha manusia di dalam mengartikan dan mengaplikasikan teori dan juga usaha dan waktu merefleksikan pengaplikasiannya. Selanjutnya, Muhammad Nejatullah As-Siddiqi dalam bukunya Reading in Islamic Economic Talk menjelaskan tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam dalam 4 fase. Fase pertama yaitu ada 15 ekonomi muslim yang secara real memberikan kontribusi terhadap perkembangan pemikiran ekonomi. Sementara pada saat yang sama belum ada ekonomi dari daratan Eropa. Fase kedua, perkembangan pemikiran ekonomi secara intensif mulai berkembang wacana tentang ekonomi, meskipun pada sisi lain ditandai dengan perubahan dan struktur kekuasaan Islam yang semakin luas. Fase ketiga merupakan suatu periode kebangkitan peradaban Eropa. Yang terakhir, fase keempat ditandai dengan mulai munculnya kesadaran baru di kalangan umat Islam. Ada 2 hal penting dalam pendekatan umum Siddiqi kepada ilmu ekonomi. Pertama adalah penerimaannya terhadap teori neoklasik dan alat-alat analisisnya.
Sekalipun ia melakukan modifikasi terhadap asumsi, norma, perilaku, dan tujuan untuk menggambarkan perspektif Islam, ia tidak meminta maaf karena menerima kerangka dan analisis neoklasik itu. Yang kedua adalah bahwa ekonomi Islam itu merupakan suatu agen Islamisasi. Hal ini berarti bahwa mendasarkan teori secara keseluruhan kepada observasi atau yakni empirisme saja tidak dapat diterima. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.